Kalau ada pengacara emang gue pikirin, memang gak ada pikirannya. Bener. Lu yang zong. Dari statementnya Farhat memang ada benernya juga sih, yaitu apa, kita menghadapi orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang buta, memang harusnya itu baik begitu loh, dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah tercatat ya kan di dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh, bagaimana Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena menghadapi orang buta itu dengan muka yang masam gitu loh. Itu pernah ditegur, saking kita itu harus menghormati orang buta. Namun ini perlu dicatat ya, orang buta yang bagaimana. Karena kalau kita lihat nih, memang dalam literatur Islam, cerita-cerita tentang orang buta itu semuanya baik-baik gitu loh. Orang butanya itu baik-baik dan menginspirasi. Oke lah, kita nggak usah jauh-jauh ke Al-Quran gitu kan. Di Indonesia aja coba, cerita orang-orang buta itu menginspiratif banget. Mulai dari Putri Aryani ya kan, yang yang itu lolos di AGT atau yang terkenal lah pokoknya itu loh, Putri Aryani yang penyanyi itu kan. Kemudian yang penghafal Quran itu loh, yang cewek itu yang buta. Ada juga penghafal Al-Quran yang cowok juga yang buta, kalau nggak salah namanya siapa, Musa kalau nggak salah begitu. Pokoknya ya orang-orang buta itu selalu menginspirasi begitu loh. Nah makanya Tuhan itu memerintahkan kepada kita untuk bersikap menghormati orang-orang buta. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri ya kan, itu ditegur karena didatengin oleh orang buta, tapi Nabi Muhammad kayak ya nggak menolak sih, cuma mukanya itu kayak kayak gitulah ibaratnya. Itu langsung ditegur tuh sama Allah di dalam Quran surat Abasa ya kan, kau yang telah bermuka masam kan begitu. Kemudian ya pokoknya intinya itu asbabun nuzul dari ayat ini tuh, Nabi Muhammad itu ditegur, itu ada orang buta, kenapa mukamu masam gitu loh, padahal dia ingin ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan pelajaran dari kamu begitu, sampai begitunya. Cuman ini pertanyaannya, itu semua orang-orang buta yang ada di literatur Islam, bahkan yang ada di Indonesia tuh rata-rata baik gitu loh. Nah ya salah satu contohnya si Icang lah ini nih. Nah ini videonya nih. Menguntungkan Agus dan merugikan Novi kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul gak? Kan bisa, kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh. Ngalah Farhat, kalau nggak buta ngapain capek-capek? Gua tahu lu datengin si siapa itu Icang, terus ditolak. Lu marah-marah, lu malah ngejek-ngejekin si Icang. Lu tau apa sih Farhat, waktu sok suci, sok baik lu. Lanjut. Kasihan loh, saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zalimin, saya ngapain capek-capek ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gue masuk, gue pikir aman, gue sadarin nggak sadar-sadar, ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu, ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati. Kita mendekati, menghampiri orang buta. Kalau nggak terkenal orang butanya, lu mau deketin? Alah, Farhat, ketahuan lu akal bulusnya lu. Datengin Icang ditolak lu, malu lu ya. Ini enggak. Lanjut dulu dah. Yang membela orang buta dihajar, diganggu. Terus kita ngapain? Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu gak punya pikiran, ya?
Kalau ada pengacara emang gue pikirin, memang gak ada pikirannya. Lu yang zong. Jadi pengacara Agus. Buktinya nih, kalau lu memang pengacara yang bener, baik gitu, pasti nggak bakal ditolak sama si Icang. Karena si Icang tuh orangnya baik. Kenapa yang nerima lu cuma si Agus? Karena karakternya sama lu sama si Agus. Aduh, lanjut. Oke. Donasi kan katanya itu kan bukan sepenuhnya milik Agus karena donasi itu nanti diaudit uangnya Agus yang masuk ke yayasan berapa banyak ya. Kan sama-sama aja. Karena kan itu bukan sedekah katanya Bang. Alah, itu kan cara-cara orang kan. Tujuan awalnya kan jelas-jelas dia bilang bisa dibeli mobil nanti untuk ini kan tujuan itu. Agus juga nggak dibilang, cuma dari awal kan nggak diajarin bahwa Gus nanti uang ini dipikir kalau dia masuk ya berapapun masuk. Kayak kalau kita di sungai tiba-tiba mau mancing tiba-tiba dapat, yang penting dia kan nggak ngambil atau merayu orang langsung. Analoginya pakai mancing. Kalau mancing itu ada effortnya, Farhat, ya kan? Dia modal apa itu namanya, modal pancingannya, modal kailnya, modal banyak modalnya gitu loh, benangnya, ya kan, modal umpannya. Mohon maaf nih, apa sih Farhat? Klien lu Agus modal apa gitu loh? Pakai modal apa enggak? Pakai analoginya mancing gak nyambung. Si Farhat ini, lu sok pinter lu, gak nyambung. Modalnya Agus apa gitu loh? Gue tanya lu, gue Farhat. Lanjut ya. Langsung secara pribadi, ini buktinya uang Farhat masuk, uang wartawan masuk, uang banyak juga tuh uang istrinya Agus. Oke. Bang, katanya kemarin Novi bilang Agus susah dihubungin gitu Bang. Alah, pura-pura aja. Dia yang bikin susah Agus. Jadinya bisa. Masa mau berantem sama Agus baru Agus susah dihubungin? Dialah susah menghubungi, bukan Agus dihubungin, ya kan? Kalau Farhat apa sebutnya wartawan 24 jam bisa ketemu. Susah, ya kan? Tinggal cari sini angkat topi, Anda orang Belanda bilang angkat topi Anda selamat, ya kan? Ini angkat nopi. Udah nggak apa-apa lah kalau nanggepin Farhat itu nggak usah terlalu serius ya, nggak usah diambil hati, buat lucu-lucuan aja, oke? Nah, jadi kesimpulannya ya, intinya yang dimaksud di Al-Quran yang benar-benar orang-orang buta yang harus dihormati betul, ya kan? Bahkan Nabi Muhammad sendiri sangat ditegur karena bermuka masam terhadap orang buta itu adalah orang-orang buta yang menginspirasi, orang-orang buta yang benar-benar dekat dengan Tuhannya, begitu loh, ya kan? Nah, ya contohnya Icang itulah ya. Mudah-mudahan sih kita berdoa mudah-mudahan kepada Mas Agus, ya kan, segera ya ibaratnya apa ya, sadar diri gitu loh. Menyadarilah orang-orang di sekitarnya itu toksik ya, termasuk si Farhat itu, dah ya ampun. Mudah-mudahan Mas Agus tirulah ya Mas Icang gitu loh, kembali kepada Tuhan, mendekat, menjadi religius ya. Kita doakan bersama ya buat Mas Agus. Mudah-mudahan Anda lekas sadar dan Anda lekas bertaubat. Terima kasih. Nah, setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600 ribuan gitu. Ya, kan. Dia makan juga dari uang malah donasi. Iya, terus kita kan takut pengacaranya juga makan gitu. Ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Iya. Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya, kita, istri, pakai uang pribadi. Cash. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu? Enggak. Kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, terus yang kebetulan saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Enggak makan. Yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Bang Santo ya. Bisa dicek aja itu ada fotonya tuh. Ada gelasnya. Tapi ya kalau apa memang di situ ini belum pernah belum ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas itu ya. Tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah, kita juga bantu luruskan.